Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini gue bakal bawain cerita yang epic banget pastinya, yang dikirim oleh Mas Saiful Rahman di Jakarta, yang menceritakan pengalamannya saat ia masih tinggal di kampung halamannya di Jawa Tengah. Sewaktu ia berumur 13 tahun tepatnya, saat ia baru lulus SD, ia bertemu dengan sosok pocong yang beda dari biasanya. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih buat Mas Saiful Rahman yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kejadian ini berawal pada tahun 2002, sewaktu Rohman baru saja menyelesaikan tingkat sekolah dasarnya, mungkin sekitar bulan Juni atau Juli. Dan kegiatannya saat libur sekolah, selain bermain dengan teman sebayanya, ia juga sering mencari belut di malam hari di persawahan yang ada di desanya. Biasanya, Rohman mencari belut tidak sendirian, tapi ditemani oleh dua orang temannya, yakni Adam dan Muklis, di mana usia keduanya itu cenderung lebih tua dari Rohman, mungkin hanya terpaut sekitar 2-3 tahun. Malam-malam, biasanya mereka selalu beroperasi dan mampu mendapatkan beberapa ekor belut sawah, dan tak jarang tetangganya yang melihat hasil tangkapan mereka langsung membeli belut-belut yang mereka dapatkan tadi. Tidak lupa, ia juga sering mengambil tanaman genjer yang tumbuh subur di sana. Karena Rohman sendiri tidak suka dengan daging belut, ia lebih suka dengan genjer yang ia kumpulkan tadi. Tapi menjadi kepuasan tersendiri ketika mereka berhasil memancing belut dari dalam lubangnya. Biasanya, mereka mencari belut dari malam hari sampai dengan pagi hari. Malam-malam, biasanya semua berjalan biasa saja, tanpa ada gangguan dari makhluk apapun. Tapi di suatu malam, ketika Rohman mau memulai kegiatannya mencari belut, Muklis dan Adam sudah menunggunya di depan rumah. Man, ayo kita mulai operasi malam ini, ucap Muklis. Rohman yang sedang menikmati makanannya langsung buru-buru menghabiskan makanannya dan mengambil peralatan perangnya. Ia pun izin kepada ibunya. Bu, aku berangkat dulu ya. Yakin kamu mau keluar hari ini, Man? Kok perasaan ibu gak enak ya? Jawab ibunya. Loh, gak enak kenapa, Bu? Lagian cuaca cerah kok, terang bulan pula. Tapi ini malam Selasa Kliwon, Man. Ih, emang kamu gak takut? Tanya ibunya. Takut ada apa, Bu? Orang gak ada apa-apa kok. Kan aku juga udah pakai sepatu boot. Insya Allah aman. Jawabnya meyakinkan. Ya udah, tapi ingat pesan ibu, jangan masuk ke area kebun kesana ya, karena banyak yang bilang angker di situ. Pesan ibunya. Sekitar jam 10 malam, mereka pun bergegas. Jadi, untuk menuju persawahan, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer, melewati kebun-kebun milik warga, dan harus menyeberangi jembatan kecil. Barulah mereka sampai di persawahan yang luasnya puluhan hektar tersebut.
Lokasi persawahan yang akan dituju berbatasan langsung dengan kebun yang belum dijamah warga di sebelah timur. Terdapat sungai kecil yang dimanfaatkan warga sebagai saluran irigasi untuk pengairan sawah. Mereka pun terus berjalan melewati kebun milik warga. Tiba-tiba Adam berkata, "Wah, itu pepayanya sudah ada yang matang tuh kayaknya." Lalu Muklis pun menjawab, "Hus, jangan macam-macam kamu. Kita di sini mau cari belut, bukan cari pepaya milik orang lain." "Ye, siapa yang mau ngambil? Aku kan cuma ngasih tahu aja," jawab Adam. Sedangkan Rohman hanya terdiam. Lalu Muklis pun menepuk pundak Rohman. "Man, aja menang baik, kesambut kamu nanti." Rohman pun menjawab, "Nggak ada apa-apa kok, cuma aneh aja. Malam ini kok beda ya? Kayak agak hening begitu. Kok aku jadi takut ya?" "Takut apa? Emang selama kita nyari belut, kamu pernah ketemu demit?" Adam pun menyambar. "Yonda sih, wis lah lanjut baik," ucap Rahman. Setelah mereka melewati kebun warga, mereka pun mulai menyeberangi jembatan kecil yang ada di sana dan jarak ke sawah tinggal beberapa puluh meter lagi. Setelah mereka berada tepat di tengah jembatan kecil itu, terdengar suara seperti kuntilanak ketawa yang terdengar tepat di kepala mereka. "Klis, Dam, itu suara apa? Cepatlah jalannya," ucap Rohman sambil bergidik ketakutan. Itu Mbak Kun kayaknya, Man," ucap Adam yang juga ketakutan. Sedangkan Muklis masih terlihat santai. "Ah, kalian pengecut. Justru mitosnya, kalau ada yang begituan kita pasti beruntung. Kita bisa dapat banyak nanti. Udah, kalian tenang aja, dia juga gak bakal makan kita." "Ye, tetep aja serem, Klis. Udah, aku jalan paling depan, kamu di belakang aja, Klis," ucap Adam. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Memang di antara mereka bertiga, Muklislah yang paling pemberani. Akhirnya mereka sampai di persawahan, tapi di sana nampak sekali hanya terdengar suara jangkrik. Itu pun sangat jarang. Mereka pun singgah di sebuah saung milik petani. Terlihat dari sana beberapa boneka sawah milik petani yang digunakan sebagai alat pengusir burung pipit. Lalu Adam pun berkata, "Itu orang-orangan sawah kok serem ya kalau dilihat dari sini? Kayak gerak-gerak gitu gak sih?" "Ah, sereman juga kamu, itu mungkin ketiup angin," jawab Muklis. Mereka pun mulai mencari lubang yang disinyalir ada belut di dalamnya. Setelah lubang ditemukan, mereka mulai menebar kail demi kail yang sudah diberi umpan udang pun mulai diletakkan, dan benar saja, mereka mendapatkan belut yang lebih dari biasanya. Sampai tidak terasa sudah lewat tengah malam, mungkin sekitar pukul 2. Lalu Rohman pun mulai mencari genjer untuk dimasak keesokan harinya. Sedangkan Muklis dan Adam sedang beristirahat di saung tadi yang mereka jadikan sebagai camp. Setelah selesai, Rohman pun menyusul kedua temannya ke saung tersebut. Baru duduk sekitar 5 menit, tiba-tiba dari arah kebun terlihat ada satu hal yang aneh. Rohman melihat seperti ada satu buntalan putih di bawah pohon kelapa itu. Jadi di area kebun itu banyak ditumbuhi pohon-pohon besar, dan pohon kelapa itulah salah satunya. Lihat tuh, apa iya putih-putih kayak karung gitu?" ucap Rohman kepada dua orang temannya. "Oh iya ya." Adam pun mendekati buntalan tersebut. "Loh, kamu mau kemana, Dam?" tanya Muklis. "Itu kan karung ada di bawah pohon kelapa. Siapa tahu aja itu kelapa yang ditinggal oleh petani. Lagian aku sangat haus, air kelapa kayaknya seger nih," ucapnya sambil berjalan ke area kebun tersebut, disusul Rohman dan Muklis mengikuti. Setelah semakin dekat, jarak mereka dengan buntalan tersebut mungkin kurang lebih 15 meter mendekati area kebun. "Alah, tak kira karung kelapa, tapi itu apa ya?" ujar Adam. Mereka pun bertanya-tanya. "Loh, ternyata memanjang ya buntalannya," ucap Adam. Tiba-tiba, sosok buntalan yang mereka kira adalah karung bangun dengan sendirinya, dan cara bangunnya pun aneh. Dari posisi telentang,
tiba-tiba langsung tegak, berdiri. Setelah diamati, sosok tersebut mirip sosok pocong dengan tinggi yang tidak biasa. Mungkin seperti pohon kelapa yang terbungkus kain lusuh. Mereka pun tersentak beberapa saat. Lalu Muklis pun berteriak sambil menunjuk sosok tersebut. "Wedon, cepat lari!" "Apaan sih Wedon?" tanya Rohman. "Udah buruan lari aja," jawab Muklis sambil berlari meninggalkan mereka berdua. Setelah beberapa meter lagi mendekati saung tersebut, pocong itu pun bergerak dan melompat satu kali. Melompatnya ia bisa menjangkau jarak kurang lebih 5-7 meter dan terdengar suara hentakan tanah yang sangat keras. Setiap kali ia melompat dan menginjak ke tanah, sosok tersebut melompat mendekati mereka. Mereka bertiga langsung ambil langkah 1000. Muklis dan Adam lari paling depan, sedangkan Rohman sendiri karena menggunakan sepatu boot, jadi larinya agak sedikit lambat dan tertinggal di belakang. Sosok tersebut masih mengejar dan semakin mendekati mereka. Mereka berteriak histeris dan sambil menangis. "Ah, ibu!" ucap salah satu dari mereka. Dan sialnya lagi, Rohman tiba-tiba terpeleset dan terjatuh dalam posisi terungkurap. Aduh! Ia hampir menangis kala itu. Ia juga tidak bisa terbangun karena rasa ketakutan yang begitu hebat. Melihat pocong saja sudah seram, apalagi melihat pocong dengan tinggi 12 meter, ujarnya dalam hati. Ia pun masih terus tengkurap menahan tangis, sementara sosok Wedon tersebut semakin mendekatinya. Dan pocong itu melewatinya dan justru mengejar Muklis dan Adam. Setelah Muklis dan Adam sampai di jembatan kecil, barulah sosok tersebut berhenti mengejar mereka. Sosok Wedon tadi berbalik arah ke kebun yang otomatis akan mendekati Rohman yang masih tengkurap di sana. Dan benar saja, sosok pocong Wedon itu bergerak mendekati Rohman yang masih dengan posisi tiarap ke tanah, semakin dekat dan semakin dekat. Dan alhamdulillahnya, sosok pocong itu melewati Rohman dan menghilang di tengah rimbunan kebun. Akhirnya Rohman mendekati Muklis dan Adam yang masih terduduk dengan terengah-engah. Setelah sedikit tenang, mereka pun langsung pulang ke rumahnya masing-masing dan meninggalkan hasil tangkapannya malam itu di sawah. Sesampainya di rumah, Rohman langsung menggedor pintu rumahnya. "Pak, buka pak, pintunya pak!" ucapnya ketakutan. Bapaknya pun langsung membukakan pintunya. Sesampainya di dalam rumah, ia menceritakan yang ia alami tadi bersama teman-temannya. "Pak, aku tadi dikejar pocong Wedon tadi," ujarnya. "Di mana?" tanya bapaknya. "Di sawah tadi pak, pocong itu setinggi pohon kelapa," jawabnya. "Lagian sih kamu malam-malam main di sawah. Udah sana bersih-bersih, habis ini langsung tidur." Keesokan paginya, Rohman terbaring demam selama kurang lebih 3 hari. Begitupun Muklis dan Adam. Mulai hari itu, para warga di desa mereka tidak ada yang berani lagi mendekati area kebun tersebut apabila hari mulai gelap. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.